Halo, kembali lagi di D-Channel. Dan ini di depan gue sekarang udah ada Redmi Note 9 Pro yang ini baru rilis di tanggal 9 Juni kemarin ya. Dan ini gue langsung pre-order aja, dan katanya sih 14 hari dari tanggal pre-order baru kita terima barangnya. Cuma tanggal berapa ini sekarang ya? Tanggal 13 baru diterima. Dan kita langsung coba buka aja. Katanya sih di sini dapat powerbank kalau misalnya yang beruntung ya, 2000 orang kalau nggak salah. Cuma gue termasuk 2000 orang atau enggak, coba kita lihat. Nah, ini dia nih. Di sini ada ini apa ini? Oh, enggak. Ini nota. Ini yang resmi di Indonesia ya. Ini resmi di Indonesia, dan kita lihat dalamnya kayak gimana, apakah ada perbedaan atau enggak. Ini agak berat sih, tapi barangnya jangan-jangan emang ada ininya nih, ada powerbank. Kita coba lihat dulu. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. Lihat, jing 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 jing. Oke, sini ada kata sambutannya. Buset. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Ya, oke. Dari siapa namanya? Alvin C. Nah, ini apa ini? Nah, ini unitnya, ini kita belum buka. Kita buka dulu ini. Salah buka gue. Harusnya di sini. Oke, di sini ada silicone case ya. Ini udah dapat gratis silicone case-nya. Oh iya, ini sebelumnya gue beli yang Redmi Note 9 Pro yang 8128. 8 GB RAM dan 128 ROM. Dengan harga kemarin gue beli 3,8 lah, 3,7999. 3,8 ya. Kita buka. Ini berat lagi apa ya? Oke, dari handphonenya sendiri udah berat sih. Oke, di dalam boxnya ini ada charger. Oke, di sini ada charger. Ini kepala chargernya. Ini kalau nggak salah yang fast charging ya. Jadi yang beli untuk unit ini udah fast charging. Dan ini kabelnya. Dan ternyata emang kita nggak dapet powerbanknya. Kita dapet pinnya. Pin untuk ini buka SIM card. Dan inilah dia isi dari box Redmi Note 9 Pro. Jadi ada kartu ucapan, ya kartu ucapan. Dan sini ada kartu garansi, buku manualnya juga. Sini ada silicone case-nya. Dan sini ada unitnya tentu aja, dan sini ada charger. Jadi cuma itu aja. Yang menjadi fitur unggulan di Redmi Note 9 Pro ini ada 4 macam. Di sini udah dijelasin. Ada 64 megapiksel AI quad kamera. Ini ada masing-masing ada penjelasannya sih. Di sini ada untuk apa aja. Cuma nanti kita akan bahas. Ada fast charging, ini prosesornya menggunakan Snapdragon 720G. Jadi berbeda dengan Xiaomi Redmi Note 8 Pro atau yang enggak, itu pakai MediaTek Helio G90T kalau nggak salah ya. Dan sini layarnya IPS dengan FHD display, side mounted fingerprint sensor. Nah, ini yang lebih unik ya. Ini yang faktor unik ini. Jadi katanya mengklaim kalau misalnya menggunakan sidik jari yang di samping sini nih, ini sidik jarinya nih, ini lebih natural katanya, lebih gimana ya, lebih ini sih sama aja sih, karena kan megang HP kan gini juga ya. Kalau yang dulu kan di sini nih, tengah sini. Oke, misalnya HP ini kan ini udah retak, jadi gue ganti. Xiaomi kan yang di belakang sini kan bisa gampang kan, set. Salah.
salah tangan. Jadi gini kan. Sini katanya lebih nyaman gitu. Cuma nggak tahu sih gue. Berarti mesti pakai sidik jari jempol ya. Kita akan langsung buka aja. Ini kalau misalnya kita bahas dari segi bodinya. Untuk bodinya sendiri ini menggunakan plastik ya, ini plastik frame. Dan ada glassnya, ada Gorilla Glass-nya di bagian belakang ini. Oke, jadi yang gue pilih warnanya dari si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini adalah Tropical Green. Greennya di mana ya? Sebentar. Sebenarnya sih agak-agak biru, cuma katanya sih Tropical Green. Dan di sini ada tekstur bergaris-garis gitu loh, cuma nggak kelihatan sininya. Di kamera nggak kelihatan banget. Oke, jadi ada 3 pilihan warna dari putih, abu-abu, dan tropical green ini. Jadi gue pilih yang lebih ikonik aja sih. Dan ini ada fingerprintnya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ada fingerprint, lalu ada tombol volume. Dan di sebelah kiri ada untuk SIM card. Ini kita belum lihat SIM cardnya dia apakah ada micro SD-nya atau enggak. Kita akan buka dulu coba. Di sini ada untuk memory card. Ini memory card sini TF. Di sini ada 2 SIM card. Ini terlalu panjang jadi mesti agak hati-hati. Nah, takut patah. Soalnya agak ringkih nih di sini nih. Oke. Gimana nyalainnya? Ternyata di sini si tombol power itu juga berfungsi juga sebagai fingerprint. Tadi ya gue udah jelasin sini fingerprint ya. Sini bisa berfungsi juga sebagai tombol power. Coba kita nyalain. Oke, coba. Ada kejanggalan di sini. Paling di sini doang sih. Ini kamera menonjol. Jadi kalau misalnya naruh HP ini mesti hati-hati sih. Takutnya ini terpecah atau gimana, gue nggak tahu juga ya. Dan itu mungkin makanya disediain ini nih kali ya. Coba kita pakai aja langsung deh. Coba kalau kita pakai langsung kayak gimana. Oke, jadi begini nih. Ke cover deh. Tapi sama aja sih, nonjol-nonjol juga ya. Dan di sini bolong gitu karena untuk flash nih. Agak aneh sih. Flashnya unik juga. Di sini bisa ditutup untuk USB. Di sini pakai USB-C. Kalau misalnya untuk dan sini kita udah pakai USB-C, jack 3,5 mili, dan sini ada speakernya. Dan kita kan ini dapat infrared kalau nggak salah ya. Infrared antara dua ini. Cuma belum tahu yang mana. Checking for updates. Oke, update dulu ternyata. Baru rilis ya, update. Installing update. Wow. Dan ini adalah tampilannya. Kita udah dapat aplikasi Mi Store, Mi Community, Lazada, TikTok. Ini atau baru gue install ya. Oke, ada gamesnya. Block Puzzle, Guardian. Ini gue nggak tahu semua nih. Paling game-game casual ya. Oke, dan udah itu aja sih. Paling gue pakai aplikasi TikTok. Jadi setelah kita dapat handphone ini, kita akan langsung dapat Android 10 yang terbaru dan MIUI 11. Segi keamanannya sendiri dari handphone ini bisa menggunakan password, fingerprint, dan face lock. Atau bisa juga unlock with Bluetooth device. Oke, kita akan langsung coba untuk tes Antutunya skornya berapa. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor.
Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad. Y más allá. Oke, jadi ini adalah total Antutu dari Redmi Note 9 Pro E. Más allá, encontrando vida en el camino, melodías que no hemos tocado, y yo no quiero descansar. Resuena por la pared, creando una canción. No quiero perder el ritmo. Y más allá. Oke, kita akan lanjut tes berikutnya dengan stress test. Kita akan ngetes workload dari performa workload dari smartphone ini. Ini tesnya sampai 15 menit. Oke. Kita akan tunggu aja. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad. Y más allá. Crucemos el número en solo un trueno de horizontes. Oke, sekarang kita akan langsung tes dengan menggunakan Call of Duty. Oke, jadi di sini settingannya kita buat grafiknya semua tinggi, realistik. Oke, kita akan lihat grafiknya, apakah semulus itu atau tidak. Coba langsung saja. Seremos miles, crecemos en número en solo Kita bisa lihat horizontes. lancar, cuma agak sedikit yang ngadep sedikit sih. Apalagi pas lagi rame-rame seperti ini ya. Malah kepencet. Lihat, pencet aja bisa ini. Nice, pencet map terus. Ini goblok ini yang mainin. Masa begini aja nggak kena tuh? Oke, jadi kesimpulannya untuk game ini dimainkan dengan lancar dengan grafik yang sangat tinggi. Bentar, ini gimana close-nya ini? Oh, ini. Dengan grafik yang cukup tinggi, maksudnya sangat tinggi di sini. Sudah bisa dijalankan. Ya, goblok sekali ini. Ya ampun. Baru meledak karena granat. Oke, jika dilihat dari kameranya, kita sekarang sudah bahas kamera ya. Jadi di sini ada 4 macam. Yang di sini merupakan 64 megapiksel
Ini 2 megapiksel, ini 8 megapiksel, dan 5 megapiksel. Untuk kamera depan, dia mempunyai 16 megapiksel ya. Jauh dibandingkan dengan kamera belakang 64 megapiksel. Dan ini hanya ada satu. Jadi nggak dual kamera depan gitu. Dan kita akan lihat fitur-fiturnya. Oke, kalau untuk yang foto biasa, dia memiliki AI dan HDR. Dan ini untuk mempertajam hasil ya. Dan sini ada 64 megapiksel disendiriin. Tapi ini nggak bisa selfie. Ya iyalah kan karena ini di belakang. Ini ada 64 megapiksel. Ini untuk foto ya. Ini ada portrait juga, ada night juga, night mode. Nah, night mode ini nggak bisa untuk kamera depan. Jadi nggak ada fiturnya untuk kamera depannya. Ada panorama dan pro. Nah, pro ini adalah settingan kita sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang suka fotografi atau apa, di sini kita bisa mainkan secara manual. Dari smartphone ini kita juga bisa menyalakan remote infrared. Jadi untuk TV, televisi, lalu AC, segala macam yang bersifatnya elektronik dan membutuhkan remote. Oke, screen-nya sendiri sudah menggunakan Gorilla Glass 5 dengan aspek rasionya 20:9. Wow, gede juga. Dan kalau misalnya dari bodinya sendiri, kalau gue rasa ini nggak enteng, nggak berat juga, jadi standar. Cuma pas tadi baru pertama megang itu terasa berat ya. Oke, jadi kesimpulannya dari hasil foto lumayan kalau misalnya untuk siang hari, cuma kalau untuk video, apalagi malam hari itu kurang baik banget. Kalau misalnya foto agak lumayan lah kalau untuk malam. Kalau misalnya untuk harga bersaing dan lebih murah dibandingkan kompetitornya si merek R juga. Dan kalau untuk baterainya besar banget, 5.000-an dan sudah fast charging. Jadi udah gue tes dari 0% sampai 100% cuma membutuhkan waktu 1 jam 40 menit. Dan smartphone ini kelebihan yang lainnya udah ada NFC-nya, dan kalau misalnya dari desainnya overall standar kecuali kamera yang mengganjal sih. Dan untuk tadi pengalaman kita tadi main game tadi itu dengan RAM 8GB dan prosesor dan didukung dengan prosesor 720G, gue rasa aman-aman aja untuk memainkan grafis yang berat. Cuma gue belum tahu kalau misalnya untuk RAM yang di bawahnya, RAM 6GB itu kayak gimana. Cuma gue sih lebih percaya yang 8GB sih kalau untuk bermain yang ekstrim. Untuk kalian yang sudah punya smartphone dan speknya hampir sama, menurut gue nggak usah diganti karena ya speknya hampir sama gitu. Cuma paling beda di kamera dan prosesornya paling gak terlalu signifikan karena kecepatan game tergantung dari settingan game kita aja sih. Kalau misalnya FPS-nya gede ya dia akan memakan RAM yang lebih gede kayak gitu aja sih. Cuma kalau misalnya untuk yang punya HP kentang kayak gini ini Redmi 4X ya. Redmi 4X masih oke. Cuma dia retak di sini. Jadi ya gue ganti mendingan pakai yang ini. Worth it sih kalau menurut gue untuk ganti ke yang lebih tinggi. Sekian dari review gue.